الختام. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Amma ba'du. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita dari Manzumah Urjuzah Mi'iyah, yang mana kemarin kita sampai di tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 kenabian. 10 tahun setelah beliau berdakwah sejak diangkat menjadi seorang nabi dan rasul di umur beliau yang ke-40 tahun. Dan sebelum umur 40 tahun juga sudah banyak kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung menyiapkan pribadi beliau untuk membenahi umat, untuk berperan di tengah masyarakat, mulai dari bagaimana perjalanan beliau ke Syam, baik yang pertama maupun kedua, memberikan pengalaman perjalanan panjang, perjalanan jauh, menjauhi adat dan kebiasaan kaumnya. Mulai dari bagaimana terjadi perang Fijar. Paman-paman beliau mempertahankan kesucian Baitullah. Termasuk bagaimana kisah tentang pembangunan Ka'bah. Bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan dan perselisihan di antara umat, di antara rakyat, untuk menghindari pertumpahan darah. Dan membangun kembali Ka'bah. Walaupun Ka'bah itu dibangun kembali, itu tidak dalam kondisi sama seperti pertama kali. Kita tahu kemarin Ka'bah kondisinya agak berubah, ya enggak? Enggak ideal. Tetapi demi memberikan kemaslahatan, demi mementingkan sesuatu yang lebih penting, kemaslahatan, beliau rela enggak ideal. Makanya setelah beliau nikah, kemudian hari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah suatu saat Nabi bersabda, "Ya Aisyatu, laula qaumuki hadithu ahduhum bikufrin." Wahai Aisyah, kalaulah tidak gara-gara kaummu itu baru masuk Islam. Ya, padahal waktu itu posisinya sudah di Madinah, sudah waktu Fathu Mekah. Enggak awal banget ya, sudah Fathu Mekah. Tapi sebagian masih ada yang masuk Islam baru belum lama. Tapi Nabi sampai mengatakan, kalaulah bukan karena kaummu itu baru masuk Islam, lanaqabtul Ka'bah, niscaya akan saya ubah Ka'bah, faja'altu laha babain, aku akan jadikan dia memiliki dua pintu, babun yadkhulu annasu wa babun yakhrujun, satu pintu mereka masuk, satu pintu mereka keluar, supaya sama seperti awal bagaimana dulu Nabi Ibrahim membangunnya bersama Nabi Ismail. Nah, ini juga ada pelajaran, disebutkan Syekh Ramadan Al-Buti, ya, kadang dalam perjalanan dakwah, perjalanan kita belajar pun ada hal-hal yang enggak ideal. Tapi ya sudah, berjalan dulu, cari hal yang bisa kita kerjakan yang itu lebih penting, ya, itu lebih utama. Nah, karena kalau hal yang semuanya itu harus ideal, kita nanti akan terjebak ya, dalam kekecewaan, ya, dalam hal-hal yang enggak baik. Ini momen Ka'bah. Dan bukan cuma momen Ka'bah ini saja, ada hal-hal lain selama perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dihadapi walaupun itu enggak ideal. Nah,
Kita lanjut sampai di bait ke-35. Terakhir di tahun ke-10 pernikahannya. Pernikahan beliau yang pertama sepeninggal Khadijah. Ulama berbeda pendapat antara meninggalnya Khadijah dan pamannya Nabi yaitu Abu Thalib itu antara di akhir tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-9 kenabian, umur beliau 49 tahun atau sudah masuk beliau umur 50 tahun. Intinya tahun itu disebut Amul Huzni. Tapi di tahun 10 ini beliau di bulan Ramadan menikahi Saudah, dan di bulan Syawalnya beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Man yaqra? Man? Saya yaqra. Alladzi lam yaqra bil ams. Fadhal. Man? Yatabarra'u bil qira'ah. Naam, sama. Iqra thalatha abyad awalan. Nah, masih ini masuk ke Isra Mi'raj. Tapi sebelum ke Isra Mi'raj ada beberapa hal dulu yang mau kita bahas. Setelah tadi sebelumnya ini kan nikah ya, pernikahan di tahun ke-10. Ada sebagian yang menganggap pernikahannya ini di tahun ke-11 juga. Nah, tapi yang disebutkan di sini di tahun ke-10, umur beliau 50 tahun. Nah, di tahun ke-10 ini juga terjadi beberapa kejadian yang belum disebutkan di Nadham, tapi penting untuk kita sebutkan, yaitu bagaimana beliau ardul Islam alal qabaili wal afrad. Beliau menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan juga pribadi-pribadi. Nah, mulai dari kemarin Taif, kemudian juga beliau menawarkan Islam ini kepada kabilah-kabilah maupun pribadi-pribadi yang ketika itu melaksanakan ibadah haji. Ini tepatnya di bulan Dzulqa'dah. Ramadan nikahi Saudah, Syawal nikahi Aisyah, walaupun cuma akad, belum berumah tangga dengan Aisyah. Dzulqa'dahnya beliau menawarkan Islam, mendakwai jamaah-jamaah haji di tenda-tenda Arafah, di tempat-tempat penginapan mereka. Beliau menawarkan Islam ini kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah, Bani Muharib, Bani Fazarah, Bani Ghassan, Bani Murrah, Bani Hanifah, Bani Sulaim, dan banyak lagi, Banu Kalb, maupun kepada pribadi-pribadi, Suwaid bin Samit, Iyas bin Mu'ad, Abu Dzar al-Ghifari, ya, kemudian beliau masuk Islam dan baik menjadi seorang muslim yang taat, menjadi termasuk sahabat yang senior. Tufail bin Amr ad-Dawsi juga termasuk pribadi yang didakwai Nabi dan masuk Islam. Dhammat al-Azdi dari kabilah Azd. Nah, termasuk di tahun ya,
Depannya, di tahun ke-11, di musim haji juga, beliau mendakwai orang-orang Madinah yang berhaji dari kalangan Bani Najjar, Bani Zuraik, Bani Salamah, Bani Haram, Bani Ubaid. Ada 6 orang yang beliau dakwai di tahun ke-11 Hijriah, tahun ke-11 kenabian. Ada As'ad bin Zurarah, Auf bin Harith, Rafi' bin Malik, Utbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Ini 6 orang yang didakwai Nabi di tahun ke-11 Hijriah. Nah, dari kalangan Aus dan Khazraj, 2 kabilah besar di Madinah. Yang mana 6 orang ini tertarik dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka masuk Islam. Karena ketika itu Nabi menyambangi mereka di tenda mereka di Mina dan menanyakan, kalian dari mana? Kami dari Yathrib. Waktu itu nama Madinah masih Yathrib. Oh, apakah kalian adalah sekutu-sekutunya orang Yahudi? Ya. Jadi orang-orang Yathrib itu ketika itu terbagi jadi 2 kabilah besar, yaitu Aus dan Khazraj. 2 kabilah besar ini masing-masing mereka punya sekutu dari kalangan Yahudi. Jadi sejak beberapa tahun terakhir, ada yang mengatakan puluhan tahun terakhir, ratusan tahun terakhir ini, Aus dan Khazraj sama-sama penduduk Madinah tapi sering konflik. Sama-sama penduduk Madinah, satunya kabilah Aus, satunya kabilah Khazraj, sering konflik. Nah, di Madinah itu sejak beberapa ratus tahun sebelum Nabi diutus, yang mengatakan 200, 300 tahun, 400 tahun, itu memang sudah ada orang Yahudi. Karena Yahudi itu di kitab-kitab mereka sudah dituliskan bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul dari Jaziratul Arab. Ini perlu dipastikan sejarahnya. Ada yang mengatakan dulu ketika Baitul Maqdis di tahun 100 atau 200 sebelum Masehi itu diserang oleh Babilonia. Kemudian bangsa-bangsa Yahudi itu dijadikan budak, dibawa ke Irak. Tapi karena kemudian malah jadi petaka membawa sial, dianggap orang Yahudi ini, dipulangkan lagi mereka ke Palestina. Nah, tapi nggak semuanya pulang. Nah, sebagian ketika di perjalanan Syam itu mereka turun ke bawah, ke arah Jaziratul Arab. Mereka kemudian lah yang kemudian menetap di sekitar Madinah. Bahkan sebagian membuat komunitas tersendiri di satu tempat namanya Khaybar. Nah, ini jadi benteng, mereka membuat benteng, ya, kota tersendiri. Ada yang di luar benteng, nah ini lebih dekat ke Madinah, Aus. Ada 3 kabilah yang terutama di luar benteng, ya, di luar benteng Khaybar. Ada 3 kabilah Yahudi yang besar. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. 2 ini adalah sekutunya kabilah Aus. Kemudian yang satunya adalah Bani Qainuqa. Ini adalah sekutunya Bani Khazraj, kabilah Khazraj. Artinya apa? Sejak lama orang Madinah itu sudah dengar tentang gosip-gosipnya orang Yahudi. Oh, ada nabi akhir zaman, ada nabi akhir zaman. Bahkan kadang kalau lagi berantem sama orang Yahudi mereka, kalau orang Arab lagi agak nggak cocok sama orang Yahudi itu kadang mengeluarkan sumpah serapah. Sumpah serapah ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah
Ayat 89, walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Dan ketika datang kepada mereka Al-Qur'an, yang mana Quran ini dari Allah, membenarkan berita-berita yang ada dalam kitab-kitab mereka sebelumnya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Bahkan dulu orang-orang Yahudi itu yastaftihun, ya. Mereka menyumpah nyerapah, oh tunggu nanti kalau datang Nabi akhir zaman kami bakal menang ngelawan kalian. Yastaftih, fatah itu kan menang kan. Mereka mengundang, mengancam dengan kemenangan. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka dulu zaman Nabi belum ada, Quran belum turun, ya, sering menyebarkan desus awas kamu orang Arab. Nah, kalau nanti Nabi kami yang akhir zaman sudah datang, kami bakal memerangi kalian karena kalian orang kafir, nyembah berhala. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi giliran nabinya datang beneran, mereka malah kufur, nggak iman sama Nabi. Falaknatullahi 'alal kafir. Maka laknat Allah kepada orang-orang kafir. Nah, maka orang Madinah itu sudah nggak asing. Maka ketika dakwah Nabi dakwah membacakan ayat langsung nyambung. Jangan-jangan ini yang kemarin orang Yahudi itu sering gosipkan. Ayo, buru-buruan kita kalau zaman sekarang mungkin bahasa gampangnya kita klaim, kita buru-buru pegang ini Nabi biar jadi golongan kita, biar sama kita, biar kita nggak kedahuluan sama orang-orang Yahudi. Di sisi lain memang orang Aus dan Khazraj itu sudah capek perang, saudara. Pengen mereka hidup damai, pengen ada yang menyatukan mereka, dan mereka punya harapan kepada Nabi, semoga dengan adanya Nabi ini bisa menyatukan kita, menguatkan kita sebagai satu bangsa dan bersatu. Dan polanya sama, dari dulu orang Yahudi itu jadi benalu. Yang satunya mendukung sini, yang satunya mendukung sana, tapi mereka nggak mau di depan, biar perang sendiri-sendiri. Nanti di belakang mereka yang untung. Itu yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Ya, ada 3 tadi. Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Nah, makanya di tahun ini ya, ke-10 mulai beliau berdakwah kabilah-kabilah. Di tahun ke-11 itu orang Madinah itu sudah menyambut. Dakwah beliau 6 orang, walaupun baru 6 orang. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjut dulu. Intinya tadi sudah mulai berarti dakwah di luar Mekah. Nah, sudah mulai tahun ke-10 itu sudah mulai dakwah di luar Mekah, sampai di bahkan tahun ke-11 mulai ada orang-orang yang menjawab dakwah beliau dari luar Mekah, yaitu orang Madinah. Nah, ya kemudian Isra Mi'raj di sini dikatakan wa ba'da khamsin wa amin tali, dan setelah umur beliau 51 tahun, ya, 51 tahun, usri bihi, beliau diisrakan, wassalawatu furidat, dan salat yang 5 itu difardukan, khamsan bi khamsina, 5 waktu tapi setara 50, khamsan 5 waktu salat, bi khamsina setara dengan 50 sholat. Karena di dalam Islam ini umatnya Nabi Muhammad, kata Nabi, al hasanatu bi asyri amsa liha, satu kebaikan bisa dilipat gandakan jadi 10, 5 waktu tapi setara 50. Dan memang secara urutan ceritanya pun dulu awalnya 50 waktu sholat. Nah, terjadi Isra Mi'raj. Nah, di sini juga waktunya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau di Isra Mi'rajkan itu ketika diangkat jadi nabi.
ada yang mengatakan ketika umur beliau 55 tahun, ada yang mengatakan ketika di tahun ke-10 ini, di bulan Rajab, ada yang mengatakan di tahun ke-12 kenabian, ada yang mengatakan tahun ke-13 kenabian. Cuma beda bulan, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Ulama berbeda pendapat. Nah, salah satunya ini di tahun ke-10 ini. Nah, setelah Khadijah meninggal. Tapi ulama soalnya bersepakat bahwa Khadijah ketika wafat itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Ibnu Qayyim mengatakan beliau di Isra Mi'rajkan itu dengan jasad, bukan hanya ruh, tapi ruh dan jasad. Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis mengendarai buraq, ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam, turun di Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, beliau sholat, diimami oleh beliau sendiri dan makmumnya para nabi-nabi terdahulu. Warabatul buraq, beliau mengikatkan buraqnya itu di gagang, di lingkaran gagang pintu masjid Baitul Maqdis. Kemudian di malam itu juga beliau diangkat dari Baitul Maqdis ke langit. Ya, di sanalah kemudian diceritakan di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam pun mengakui kenabian beliau. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Ketika lewat Nabi Musa nangis. Nabi pun bertanya, kenapa engkau menangis wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, saya tidak menyangka ada anak yang datang setelah saya, dia memiliki umat, dan umatnya ini yang masuk surga lebih banyak daripada umat saya. Kemudian naik lagi ke langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Beliau menyampaikan salam, dan juga Nabi Ibrahim pun menyambutnya dan juga mengakui kenabiannya. Dari langit ketujuh ke Sidratul Muntaha. Nah, ini ujungnya, batas antara langit, ya, ujung langit. Dari Sidratul Muntaha beliau diangkat lagi ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah satu tempat di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tempat malaikat itu setiap hari masuk ke tempat itu 70.000 dan nggak pernah keluar lagi. Jadi setiap hari bertambah. Tugasnya di sana bertasbih. Tugas malaikat di Baitul Ma'mur itu bertasbih, mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mau menciptakan manusia ini kan, wa inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata malaikat apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau mau menciptakan manusia makhluk yang bakal merusak bumi, menumpahkan darah? Padahal di sini di Baitul Ma'mur kami sudah ada makhluk yang mensucikanmu. Itu mereka di Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur diangkat beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah terjadi talqin perintah sholat. Ya, Nabi dapat perintah sholat, pertama 50 turun, beliau turun, setiap turun sampai langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatik fa innahum la yutiqun. Kembalilah ke Allah, mintalah keringanan, sesungguhnya umatmu nggak bakal kuat. Terus dikorting 5 kali 5 sampai terakhir tinggal 5 waktu sholat. Nabi Musa masih menyarankan minta keringanan, tapi kata Nabi, istahyaitu min rabbi, saya malu kalau minta keringanan lagi. Walakinni arda wa usallim, saya ridho, saya pasrah 5 waktu ini. Akhirnya 5 waktu inilah yang kemudian jadi kewajiban waktu sholat sejak beliau turun. Nah, perjalanan turun, dalam riwayat beliau diperlihatkan banyak hal, diperlihatkan
penduduk neraka di kanannya, penduduk surga di kanannya, penduduk neraka di kirinya, azab-azab penduduk neraka. Ya. Mulai dari para pezina, orang yang makan barang-barang haram, ya. Orang yang wanita yang berzina dan hamil, punya anak, terus anaknya ini padahal bukan anaknya suaminya, tapi dia ngaku ini anak suaminya. Padahal dia zina sama orang lain, diadab. Payudaranya digantung. Kemudian ada yang tadi makan riba, perutnya membesar sampai meledak. Diperlihatkan ada. Beliau juga diperlihatkan surga, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ininya diberikan keteguhan hati, ini sekaligus sebagai perjalanan hiburan. Allah memberikan ketenangan kepada Nabi Muhammad setelah sulit, tahun-tahun yang sulit. Penolakan manusia, ditinggal orang-orang yang dicintai. Allah jadikan Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi terdahulu yang mengemban dakwah-dakwah yang berat juga. Tapi mereka sekarang memiliki tempat-tempat yang baik. Allah pertemukan dengan nabi-nabi yang juga mengalami kesulitan dan ujian yang berat. Allah panggil bertemu dengan Allah. Allah bukakan pintu-pintu langit dan hakikat-hakikat surga neraka yang tidak pernah bisa dilihat, tapi diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Dan diberikan nyata, ini kesudahan orang kufur, neraka, hati-hati jangan sampai umatmu masuk ke tempat ini. Dan ini surga, betapa nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan pahala yang sangat berlipat ganda. Nah, itulah kemudian menjadi momen Isra Mi'raj sekaligus tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan linutsabbita bihil fuadak, meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khamsan bi khamsina kama qad hufizat, sebagaimana sudah diketahui. Hanya saja sholat ketika itu sudah 5 waktu, cuma rokaatnya belum seperti sekarang. Rokaatnya masih rokaat qashar, 2 rokaat, 2 rokaat. Subuh 2 rokaat, zuhur 2 rokaat, asar 2 rokaat, maghrib 2 rokaat, bahkan isya juga 2 rokaat. Masih 2 rokaat, cuma waktunya jadi 5 waktu. Wal bai'atul ula ma'a 12 min ahli Thaibatin kama qad dzukira. Kemudian bai'at Aqabah. Ini di tahun ke-11. Bai'at Aqabah yang pertama. Jadi afwan tadi yang 6 orang itu tahun 10. Nah, di tahun ke-11 di musim haji, orang 6 yang pertama tadi datang lagi, membawa teman-temannya yang lain, jadi 12. Orang-orangnya yang 6 sama, kecuali Jabir bin Abdillah nggak ikut. Nah tadi ya, 6 orang tadi sama, cuma Jabir bin Abdillah tidak ikut. Jadi As'ad bin Zurarah, Auf bin Afra, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir. Nah, Jabir bin Abdillah tadi kan ada. Nah ini Jabir bin Abdillah nggak ikut, tapi ditambah apa? Berarti ditambah 7 orang, jadinya 12. Nah, 7 orang ini adalah Mu'ad bin Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Tha'labah, Abbas bin Ubadah, Abu Haytham, Ibnu Taihan, Uwaim bin Sa'idah. Jadinya 12 orang bai'at Aqabah pertama. Jadi yang sudah masuk Islam tahun kemarin, tahun ini bawa temannya untuk mendengarkan dakwah Nabi, sekalian mereka masuk Islam dan sekalian melakukan bai'at. Bai'at itu adalah janji setia untuk menaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyerahkan janji setianya bersama 12 orang ini. Isi perjanjiannya adalah apa yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Mumtahanah, seperti baiat beliau kepada para perempuan. Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla
yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna. 6 isinya. Allah yusyrikna billahi syai'a, jangan syirik. Ya. Jangan mencuri, jangan zina, jangan membunuh anak-anak perempuan kalian, mengubur hidup-hidup. Jangan mengucapkan berita dusta, menyebarkan kebohongan. Dan jangan bermaksiat menentang suatu kebaikan. Wala ya'sinaka. Ini isinya. Intinya berbuat ketaatan dan menaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu itu karena masih simpel, yang penting terutama 6 hal ini, karena 6 hal ini dosa besar. Syirik, zina, mencuri, membunuh, berkata bohong, kemudian bermaksiat, ya, menentang kebenaran. Ini termasuk dosa-dosa yang harus dihindari sebagai awal pondasi. Kalau kalian janji setia mau mengikuti saya, syahadat, terus lakukan 6 hal ini. Jadi awal-awal syariat untuk penduduk Madinah. Termasuk sholat, nah, enggak maksiat. Perintahnya kan sholat juga. 12. Nah, 12 orang ini kembali ke Madinah di tahun ke-11 sama Nabi, diutus bersama mereka Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair diutus bersama 12 orang ini untuk mengawal dakwah. Ya, karena Mus'ab bin Umair ya sahabat dekat Nabi. Ini dai pertama yang Nabi utus ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Bersama 12 orang yang ikut baiat Aqobah pertama. Disebut Aqobah karena tempatnya di Aqobah. Aqobah ini satu tempat antara Mina dan Mekah. Biasanya orang tenda-tenda haji di situ. Wal bai'atul ula ma'a 12, maka baiat pertama di tahun ke-11 ini bersama 12 orang, ya, min ahli Thaibatin, bersama penduduk Thaibah. Thaibah itu nama lain Yathrib. Ya, Nabi disuruh Allah untuk mengganti nama Thaibah dengan mengganti nama Yathrib dengan Thaibah atau Madinah. Thaibah ada nama Thaibah. Artinya tanah yang subur, tanah yang baik, yang harum. Karena subur. Ahli Thaibatin, ahlu Madinah, kama qad dzukira, sebagaimana telah disebut. Wa ba'da thintaini wa khamsina ata, dan waktu umur beliau 52 tahun, artinya tahun ke-12 kenabian. Nah, ata sab'una, datang 70 orang. Nah, inilah menjadi baiat Aqobah yang kedua. Jadi 12 orang, pertama 6 orang. Datang lagi tahun depannya 12 orang, jadi baiat Aqobah. Kalau tahun pertama cuma masuk Islam, belum ada baiat. Cuma janjian ke tahun depan ketemu lagi. Kemudian baiat Aqobah pertama, 12 orang. Sambil diutus Mus'ab bin Umair, beliau Mus'ab dakwai ketua-ketua suku. Tahun depannya, setahun kemudian balik lagi membawa 70 orang. Ini waktu umur beliau 52 tahun. Bersama 70 orang. Nah, 70 ini siapa saja, ulama berbeda pendapat. Ya, karena banyak, tapi isi baiatnya ada 5 poin. Yang pertama, ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal. Supaya siap berjanji taat, baik dalam keadaan rajin maupun malas, harus taat sama Nabi. Wa ala nafaqati fil usri wal yusri, siap mengeluarkan hartanya fisabilillah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang ketiga, siap amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, siap membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, siap membela Nabi, menolong Nabi, dan menghalangi Nabi, menghalangi orang-orang yang ingin membunuh Nabi atau ingin mencelakai Nabi, seperti orang-orang Ansor ini menjaga istri-istri mereka, anak-anak mereka sendiri. Jadi bahkan sampai merelakan darahnya.
siap menjaga Nabi. Ini isi ya perjanjian Baiat Aqobah yang kedua. Jadi siap membela Nabi hidup dan mati. Ini sebagai landasan untuk bagaimana kemudian setelah. Ini di tahun ke-12 bulan apa? Bulan Haji, Dzulhijjah. Nah, setelah bulan Haji ini, bulan Dzulhijjah, ketika kemudian orang-orang Madinah yang masuk Islam sudah semakin banyak, 70 orang lebih, mulai Nabi memerintahkan sahabat-sahabat untuk hijrah ke Madinah. Dzulhijjah atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. 3 bulan. Ini. Cuma yang Muharram Safar sudah masuk tahun ke-13. Ini mulai Nabi nyuruh pada hijrah, ayo berangkat. Maka banyak orang mulai hijrah. Nah, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan seperti Umar bin Khattab. Sehingga orang-orang Quraisy ini mulai gelisah. Bahaya ini, bisa-bisa habis warga Mekah ini. Terus mulai mereka memikirkan, waduh, ini jangan sampai Muhammad keluar. Kalau sampai kejadian Muhammad keluar, dia punya pasukan, bisa membentuk komunitas yang kuat, bahkan bisa jadi membentuk negara di Madinah. Madinah ini adalah jalur perdagangan kita. Karena Mekah kan posisinya di bawah. Ya. Kalau mau ke Syam, rihlatas syita'i wasaif, itu mesti harus lewat Madinah. Bahaya kalau sampai mereka membangun negara di Madinah, bangun kekuatan dan punya pasukan di Madinah, repot kita mau dagang, nggak bisa ke Syam. Maka gimana caranya? Mereka nggak mau membiarkan perjalanan hijrah Nabi ini lulus dan mulus. Maka berkumpullah Abu Jahal bersama pembesar-pembesar Quraisy di Darun Nadwah. Ini tempat gedung DPR-nya orang Quraisy. Mereka bermusyawarah. Ini gimana caranya? Begini. Nah, singkat cerita, mereka bersepakat setiap kabilah harus mengutus satu pemuda bawa pedang. Harus sama-sama dari setiap kabilah bareng-bareng menumpahkan darahnya Muhammad, sehingga keluarganya Muhammad, Bani Hashim, nggak bisa nuntut balas. Karena kalau dia mau balas, seluruh kabilah itu punya peran dalam membunuh Muhammad. Darahnya Muhammad telah tumpah dibilah pedangnya seluruh kabilah Quraisy. Mereka nggak bakal kuat balas semua kabilah. Ini makarnya jahat sekali. Tapi kemudian ketika bersepakat itu, malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, malam itu diperintahkan Nabi tidak tidur di kasurnya. Nabi memerintahkan Ali yang tidur di kasurnya. Kemudian beliau keluar, walaupun sudah dikepung, tapi Allah membuat orang-orang pemuda-pemuda Quraisy yang mengepung ini ngantuk ketiduran. Sehingga Nabi bisa kabur bersama Abu Bakar As-Siddiq di bulan Safar. Bulan Safar, tahun ke-13 Hijriah. Nah, tahun ke-13 kenabian. Ini perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah pun berjalan. Jadi beliau strategi hijrahnya nggak langsung ke arah Madinah. Ketika itu sebetulnya Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mau hijrah duluan, tapi Nabi Muhammad menahan, jangan, kamu hijrahnya nunggu saya. Padahal yang lain sudah pada hijrah. Dan Nabi memang juga sengaja hijrahnya terakhir, karena Nabi masih punya amanah, titipan-titipan harta dari orang-orang. Ya, Nabi ingin menyelesaikan itu, tapi akhirnya nggak sempat pun, akhirnya Nabi memerintahkan Ali untuk menyelesaikannya. Ali pun hijrahnya setelah Nabi. Nah, intinya malam itu beliau berhasil kabur, beliau menemui siang-siang itu besok siangnya menemui Abu Bakar. Abu Bakar sudah paham. Abu Bakar menyiapkan kendaraan dan Abu Bakar melibatkan 3 orang. Pertama anaknya, Asma binti Abi Bakar. Yang kedua putranya namanya Abdullah. Dan
Yang ketiga budaknya. Bentar. Yang ketiga budaknya. Namanya Malik bin Fuhairah atau namanya Amir bin Fuhairah. Jadi 3 hari beliau itu bersembunyi dulu di Gua Thur. Ya, setiap hari Asma membawakan bekal makanan, kemudian budaknya Amir bin Fuhairah itu menggembalakan kambingnya ke arah bukit itu, ke gua, untuk menghapus jejaknya, kemudian sampai pinggiran bukit, beliau mengirimkan susu dari kambing ini untuk jadi bekal. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar, kalau siang hari dia itu di Mekah, mencuri-curi kabar berita apa, orang-orang lagi ngobrolin apa. Karena mereka kemudian mengirim orang-orang, barang siapa bisa mendapatkan Muhammad hidup dan mati dapat hadiah 100 ekor unta. Nah, jadi intelnya itu Abdullah bin Abi Bakar. Setiap malam dia laporan ke ayahnya, ke Nabi juga, ini kondisi Mekah seperti ini. Budaknya yang setiap hari ngembala kambing, anak perempuannya yang mengasihkan bekal. 3 hari di Gua Thur. Jadi Gua Thur itu posisinya di selatan Mekah. Padahal kalau mau hijrah itu ke arah utara. Jadi orang-orang ngejarnya mungkin langsung ke utara, padahal Nabi masih di selatan 3 hari. Nah, jadi nggak ketemu. Baru mungkin orang-orang mulai ke arah lain, Nabi baru mulai jalan. Lewat jalan-jalan tikus, Nabi dan Abu Bakar menyewa orang namanya Abdullah bin Uraiqid. Ini penunjuk jalannya, karena lewat jalan-jalan tikus yang jarang dilalui orang. Ini peran-peran hijrah beliau. Ini di bulan Safar. Nah, umur beliau 53 tahun. Wa ba'da thintaini wa khamsina ata sab'una fil mausimi hadza thabata min Thaibatin fabaya'u thumma hajar. Nah, tadi 70 orang di musim tahun ke-12 dari Thaibah, mereka berbaiat, baiat yang kedua, Aqabah. Kemudian mereka berhijrah ke Mekah setelah itu, karena Madinah sudah mulai mapan. Tsumma yauma tsnaini min syahri Safar. Tsumma hajar, kemudian Nabi hijrah meninggalkan Mekah yauma tsnaini, hari Senin, fi syahri Safar, di bulan Safar. Bulan 2 secara hijriah. Faja'a Thaibatar ridha yaqina. Nah, dalam perjalanan hijrah ada kisah yang kita sering dengar, ya, beliau sembunyi di gua, kemudian Abu Bakar yang menemani beliau rasa takut hampir ketahuan, ya, di patok kalajengking, ya, Nabi, karena Abu Bakar setiap masuk satu tempat ada lubang, beliau cek dulu biar nggak celaka nanti. Ya, disitulah kemudian Abu Bakar sempat takut, Nabi mengatakan dan menenangkan Nabi, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Apa perasaanmu? Ada 2 orang, yang ketiganya itu Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah sama kita. Itu perjalanan hijrah. Singkat cerita, perjalanan hijrah itu berlalu selama beberapa hari, yang mengatakan 20 harian. Karena perjalanannya kan zigzag. Ya, kemudian jalannya kadang di malam hari, supaya nggak ketahuan. Baru sampai di Madinah itu di bulan Rabiul Awal, bulan depannya. Tapi
sekitar pertengahan bulan, tanggal 12-an. Faja'a Thaibatar ridha yaqina, maka beliau datang sampai ke Thaibah. Thaibah nama lain kota apa? Madinah. Ar-ridha yang diridhoi, yaqina secara pasti. Idz kammalat tsalatsa wal khamsina, ketika pas usia beliau 53 tahun, berarti 12 Rabiul Awal, pas beliau sampai Madinah. Fi yaumil itsnaini, di hari Senin. Wadama fiha, dan beliau menetap di Madinah itu wadama, menetap fiha, di Madinah, asyra sinina, 10 tahun, dari umur 53 sampai 63. Asyra sinina kummalan nahkiha, 10 tahun secara lengkap, sempurna, yang kami ceritakan. Sampai di Madinah itu hari Senin, waktu duha, siang-siang. Tanggal 12 Rabiul Awal. Pertama kali sampai itu di satu tempat namanya Quba. Ini di perkampungan Bani Auf. Waktu itu belum ada Masjid Quba. Pernah dengar nggak Masjid Quba? Masjid Quba itu di selatannya Madinah, jaraknya 4 kilometer dari Masjid Nabawi sekarang. Nah, kalau sekarang sudah enak, jalannya ada trotoar luas. Nah, orang bisa jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Semoga semuanya dapat rezeki haji atau umroh. Di Quba pertama kali Nabi sampai masuk Madinah itu wilayah Quba hari Senin. Ya. Di Quba beliau dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, beliau di sana membangun Masjid Quba. Ya, jadi 5 hari, nggak langsung ke pusat kota Madinahnya, tapi di Quba-nya dulu. Ya. Akmala fil ula salat al-hadari, beliau menyempurnakan di tahun pertama, berarti kan ini sudah masuk tahun pertama Hijriyah. Ya, tahun pertama Hijriyah. Ya. Sebetulnya ngitungnya itu ada yang agak berbeda ya, sebagian ngitungnya itu berbeda. Ada yang mengatakan ini sebetulnya kalau dihitung dari tahun kenabian sejak beliau hijrah ini sudah masuk tahun 14 kenabian. Ya, jadi di Mekahnya pas sudah 13 tahun. Tapi kan sejak 1 Muharram ini sudah masuk 14. Tapi secara umur ya masih beliau 53. Nah. Intinya ini masuk tahun pertama Hijriah. Akmala fil ula, beliau menyempurnakan di tahun pertama Hijriah salat al-hadari, salat hadar. Tadi kita bilang waktu Isra Mi'raj salatnya sudah 5, tapi rakaatnya sudah seperti sekarang belum? Masih rakaatnya 2, ya enggak? Rakaat 2 itu rakaat safar, ya enggak? Salat safar kan, qashar. Nah, begitu sampai Madinah, karena ya dulu kan pertimbangannya banyak, mungkin sulit terang-terangan kalau masih di Mekah, jadi sholatnya itu terbatas. Begitu sampai Madinah, akmala, beliau menyempurnakan sholatnya menjadi sholat hadar, sholatnya orang yang mukim, bukan musafir. Artinya zuhur jadi 4, asar jadi 4, maghrib jadi 3. Akmala fil ula sholat al-hadari. Min ba'di ma jamma'a fasma khabari. Beliau menyempurnakan sholatul hadar min ba'di, setelah ma jamma'a, beliau melaksanakan sholat Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terutama setelah sholat Jumat, nah beliau setelah itu sholatnya jadi sholat hadar. Dan ini juga sholat Jumat pertama. Karena ketika di Mekah nggak mungkin sholat Jumat, digerebek.
Jadi baru pertama kali sholat Jumat ini di Masjid Quba ini. Mimba di majama'a, beliau sholat Jumat. Fasma' khabari, maka dengarkanlah khabarku, beritaku ini. Ini ya, beliau sholat Jumat di satu kampung, kampungnya Salim bin Auf, maka perkampungan Bani Auf. Beliau di situ sholat Jumat, ya. Karena selama di Mekah nggak bisa. Thumma banal masjida fi Quba'i, kemudian beliau membangun masjid di Quba. Wa masjidal Madinatil Gharra'i, setelahnya kemudian beliau membangun Masjid Nabawi Al-Gharra'i yang indah. Jadi di Quba dari Senin sampai Jumat, beliau tinggal di rumah salah seorang sahabat namanya Kulthum ibnul Hadm. Sampai hari Kamis, ya. Dan beliau membangun masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa, itu kata Allah dalam surat Taubah, itu cerita tentang Masjid Quba. Yang sekarang sudah ramai ya wilayah Quba. Dan Masjid Quba punya fadilah juga. Nabi bersabda, "Man kharaja hatta ya'tiya hadzal masjid", barang siapa keluar dari rumahnya menuju Masjid Quba, fayusalli fihi, salat 2 rakaat, kana ka'adli umrah, pahalanya seperti umrah. Maka biasanya kalau orang umrah itu, kalau di Madinah salah satu yang dituju Quba, syaratnya dari tempat tinggalnya dia wudu, keluar masuk Quba itu langsung salat 2 rakaat. Itu seperti umrah. Ya, walaupun cuma ke Quba salat 2 rakaat. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim, Ibnu Umar meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba raqiban wa masyan fayusalli fihi rak'atain. Dulu Nabi itu biasa bahkan sepekan sekali mengunjungi Masjid Quba jalan kaki atau naik kendaraan, terus beliau sholat 2 rakaat. Sunnahnya oleh kita khusus pergi ke Masjid Quba sholat 2 rakaat, itu dapat pahala umrah. Kemudian setelahnya bangun Masjid Nabawi. Waktu itu Masjid Nabawi adalah tanah kosong milik 2 orang yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah tadi yang termasuk masuk Islam awal-awal dari penduduk Madinah. Pertamanya sama Nabi mau dibeli, tapi 2 anak yatim ini nggak mau dibayar. Tapi Nabi nggak mau. Nabi maksa beli, sama Nabi dibeli tanah ini seharga 10 dinar. 1 dinar kalau pakai harga emas sekarang kurang lebih 15 juta. Kali 10, 150 juta tanahnya beliau beli. Maka beliau ratakan, bahkan dalam beberapa riwayat dulunya ada kuburan di situ, terus dipindah ke tempat lain kuburannya. Disitulah kemudian beliau ngajak jamaah, ya, sahabat-sahabat untuk membangun. Dibangunlah Masjid Nabawi, panjangnya, lebarnya kurang lebih 100 dhira'. 100 dhira' ya, kurang lebih 50-60 meter persegi. Nah, 60 kali 60 maksudnya. Berbahan dasar batu bata, tanah liat, pelepahnya atapnya pelepah kurma, tiangnya dari pohon kurma, dan tanahnya itu pasir. Ya, lantainya itu lantai pasir. Nah, maka dibangunlah Masjid Quba dan Masjid Nabawi sejak hari-hari pertama beliau. Tsumma bana min haulihi masakinah. Kemudian beliau bangun di sekitar masjid itu tempat tinggalnya. Waktu itu karena istri beliau baru 2, Saudah dan Aisyah. Walaupun Aisyah waktu itu ya belum beliau berumah tangga, tapi beliau sudah bangun 2 rumah. 2 kamar, nggak layak disebut rumah, cuma kamar, cuma bilik. Nah, baru setelah itu beliau setiap kali nikah dibuatkan bilik baru di sekitar masjid. Nah, adapun Masjid Nabawi ada keutamaannya juga. Nabi bersabda, "Shalatun fi masjidi hadza khairun min alfi shalatin fi ghairihi minal masajidi illal Masjidil Haram." Salat di Masjid Nabawiku ini pahalanya 1000 kali salat di masjid lain. Jadi salat di Masjid Nabawi, satu salat 1000 kali lipat pahala salat di masjid biasa, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih unggul.
100.000 kali lipat pahalanya. Dan di bagian Masjid Nabawi ini ada tempat namanya Raudhah. Ya. Nabi bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Jadi ada mimbar, terus rumahnya Nabi itu di samping masjid sebelah kanannya imam. Itu antara rumah Nabi dan masjid dan mimbar Nabi itu disebut Raudhah, artinya taman surga. Barang siapa berdoa di situ mustajab. Itu namanya Raudhah. Maka sekarang orang umrah mesti salah satu tujuannya selain ziarah Nabi ya Raudhah. Berdoa di tempat itu paling mustajab. Namanya Raudhah. Tempat kalau sekarang kuburannya Nabi, itu kan dulu rumahnya Nabi, terus mimbar khatib Masjid Nabawi. Itu karpetnya warna hijau. Itu namanya Raudhah. Tempat paling mustajab di Masjid Nabawi. Tsumma ata min ba'du fi hadhis sanah. Kemudian di tahun pertama Hijriyah ini juga, ini berarti kita sudah masuk Hijriyah ya, masuk Madinah. Setelah umur 53 tahun, masuk ke 54 tahun. Di tahun ini juga, tsumma ata, datang, min ba'du setelahnya, fi hadhis sanah, di tahun ini, aqallu min nisfi, kurang dari setengah. Alladzina safaru, dari orang-orang yang safar, hijrah ila biladil hubsyi, ke negeri Habasyah, hina hajaru, ketika mereka hijrah. Jadi terakhir kemarin kita hitung gelombang kedua hijrah ke Habasyah jumlahnya 101 orang, 83 laki-laki, 18 perempuan. Ketika mereka dengar kabar Nabi sudah punya tempat aman di Madinah, kurang lebih 33 orang yang di Habasyah nyusul ke Madinah. Ya. Dari Habasyah, Ethiopia, mereka nusul Nabi ke Madinah. Aqallu min nisfi, enggak sampai setengah. Alladzina safaru, mereka-mereka yang safar ila biladil hubsyi, ya, ke negeri Habasyah. Mereka nusul ke Madinah. Wa fihi akha asyraful akhyari, dan di tahun pertama ini juga Nabi mempersaudarakan, mengikatkan hubungan saudara. Jadi dulu awal-awal hijrah ini ada orang-orang yang sama Nabi diikatkan persaudaraan walaupun bukan sedarah, tapi dengan akad, kamu jadi saudaranya ini. Ada sekitar 45 atau 50 orang. Jadi antara 90 sampai 100 orang Nabi pasangkan. Satu orang muhajirin sama satu orang ansor. Akho, mempersaudarakan. Akho yu akhi, mempersaudarakan. Akho, asyraful akhyari, siapa yang mempersaudarakan? Asyrafu, semulia-mulianya, akhyari, manusia pilihan. Bainal muhajirina wal ansori, antara orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansari, dan mereka penolong-penolong muhajirin, orang penduduk asli Madinah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang hijrah ini nggak merasa asing di negeri orang. Kalian punya saudara juga di sini, punya keluarga juga di sini. Bahkan ketika itu sampai disahkan sama Nabi hak waris. Seperti adik sendiri, seperti kakak sendiri, dianggap keluarga sendiri. Kalau ada yang meninggal, kamu dapat warisan juga. Maka sampai terkenal kisahnya Abdurrahman bin Auf sama salah seorang saudagar, yaitu Sa'ad bin Rabi. Sampai karena Abdurrahman bin Auf jatahnya itu disaudarakan sama Nabi sama Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi sampai mengatakan, saya punya hartanya tak bagi dua sama kamu. Saya punya istri dua, kamu pilih yang kamu suka mana, saya ceraikan, saya buat kamu istrinya. Cuma Abdurrahman bin Auf nggak mau, nggak. Saya tunjukkan saja pasarnya di mana, saya tak dagang. Nggak lama kemudian, ya, beliau ternyata alhamdulillah bisa punya uang, nikah dengan uangnya sendiri. Ketika ketemu Nabi sudah menggunakan inang, ya, lukisan di tangan itu, orang-orang baru nikah, hinna namanya. Ditanya, kenapa wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa tanganmu berinang? Saya sudah menikah wahai Rasulullah dengan orang Ansor, Masya Allah.
Kapan? Gitu, belum lama ini. Nah, terus kata Nabi, aulim walau bisyatin. Ya, kalau nikah ya dirayakan, walimah, undang orang-orang walaupun cuma nyembelih satu kambing. Akhirnya beliau merayakannya. Tapi itu gambarnya sampai begitu, sampai bahkan punya hak waris. Jadi karena orang-orang muhajirin kan meninggalkan rumahnya, kadang dia cuma hijrah sendiri, keluarganya masih kafir semua. Kesepian di negeri orang, nggak punya tempat tinggal, maka sama Nabi dipersaudarakan, ya, tinggal di rumah saudaranya. Maka Allah memuji orang muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang diusir dari negerinya. Wa amwalihim, dipisah mereka dari hartanya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mengharapkan ridha Allah, yang surunallah wa rasulah, menolong agama Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, sungguh-sungguh beragama. Ada zaman dulu berat sekali orang Islam. Harus mempertahankan iman, harus meninggalkan bapaknya, ibunya, hartanya, tinggalkan ke negeri orang yang entah berantah, dia nggak punya apa-apa kecuali pakaian. Tapi Allah juga memuji Ansor, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan mereka yang menyiapkan rumah, menyiapkan tempat tinggal, dan menyiapkan keimanan mereka, menyambut saudara-saudara mereka. Mereka senang orang-orang datang, yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka rela membagi harta mereka walaupun itu punya mereka, negeri mereka, tapi mereka rela membagikannya pada saudara-saudara mereka. Itulah generasi awal Islam, Muhajirin dan Ansar. Ini langkah pertama Nabi, mempersaudarakan supaya semakin kuat persaudaraannya. Tsumma bana bibnati khairi sahbihi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini membangun rumah tangga dengan putri sahabat terbaiknya, bibnati, putri. Tsumma bana ini membangun. Tadi umur Aisyah sudah 9 tahun. Nah, kemarin kan nikah tahun 10, 11, 12, 13, ini sudah masuk tahun keempat, 9 tahun menuju 10 tahun. Maka beliau membangun rumah tangga dengan Aisyah, bibnati, putri khairi, sebaik-baik sahbihi, sahabatnya, karena sahabat terbaiknya Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai beliau bersabda, lau kuntu mutakhidan khalilan latakhattu Abu Bakrin khalilan. Kalaulah saya boleh mengambil seorang kekasih dekat, teman sejati, maka sungguh teman sejatiku adalah Abu Bakar. Walakinnahu akhi wa sahibi, tapi dia adalah saudaraku dan sahabat. Nah, di bulan Syawal tepatnya, nanti beliau membangun rumah tangga bersama Aisyah, tinggal bersama Aisyah setelah sebelumnya belum tinggal bersama. Ini bana. Wa syara'al adzana faqtadi bihi. Dan Allah di tahun pertama hijrah ini juga mensyariatkan azan. Faqtadi bihi, maka ikutilah sunnah ini. Di dulu zaman di Mekah jelas nggak ada adzan. Jangankan adzan, terang-terangan sholat saja bahaya. Maka zaman di Mekah belum ada adzan. Maka ketika awal-awal di Madinah, orang mulai bingung. Mereka mau sholat itu ya ngira-ngira, ini sudah waktu sholat, orang-orang pada datang. Tapi nggak ada panggilannya, belum ada panggilannya dulu. Cara manggil orang sholat dulu belum ada. Maka dulu cuma kumpul terus ngira-ngira sudah waktu sholat ini kayaknya. Nah, akhirnya sholat, tapi belum ada panggilan. Maka suatu saat mereka berkumpul, berdiskusi gimana ini biar waktu sholatnya jelas. Maka ada usul, ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara. Oh, buat aja lonceng, kayak loncengnya orang Nasrani. Sebagian mengatakan, bal bukan mithla qornil yahud. Trompet saja, seperti tanduk trompetnya orang Yahudi kalau mau ibadah. Faqala Umar, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Kenapa enggak utus saja seorang, dia itu nyeru untuk sholat. Ya. Waktu itu tapi belum ada lafadz. Ya. Sholatnya bagaimana?
Waktu itu cuma as-shalah, as-shalah, teriak-teriak. Ya. Rasulullah nyuruh Bilal untuk meneriakkan sholat. Waktu sholat. Maka ketika itu ada seorang sahabat Ansor, namanya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ya. Dia datang kepada Nabi, cerita, wahai Rasulullah, semalam saya mimpi. Saya mimpi ketemu dua orang, pakai baju hijau, thawbani akhdaran. Yahmiluna qusan. Dua orang ini membawa trompetnya Yahudi. Faqultu ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'u hadan naqus, dijual enggak itu trompetnya? Faqala wa ma tasna'u bih? Kenapa, mau buat apa? Ini dalam mimpi. Qultu nad'u bihi ila shalah. Saya mau pakai sama orang-orang biar nyeru buat sholat. Terus dalam mimpi beliau, dua orang ini mengatakan, ala adulluka ala khairin min dzalik. Mau enggak saya kasih sesuatu yang lebih baik daripada trompet? Apa itu? Nah, terus dua orang ini mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya sampai akhir adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus thumma istakhara ghairu katsiran, terus jeda enggak terlalu lama. Jeda enggak terlalu lama. Dua orang dalam mimpi ini kemudian mengucapkan seperti yang pertama tapi witir, ya, cuma satu kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, qomat. Kalau tadi kan sepasang-sepasang kan, kalau ini witir, ya. Tapi bagian akhirnya beliau mengatakan qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Abdullah bin Zaid mengatakan, falamma khabartuha Rasulullah, setelah saya memberitahukan kabar kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda, innaha la ru'ya haqqun, itu mimpi yang hak insyaallah. Faqum ma'a Bilal, kamu berdiri, sampaikan ini ke Bilal, fa'alqiha, ajari Bilal ini, talkinkan, fa innahu anda sautan minka, karena suaranya Bilal lebih lantang. Suruh Bilal yang adzan. Maka akhirnya Bilal adzannya ini didengar Umar lari menemui Nabi, langsung mengatakan, wahai Rasulullah, saya juga mimpi yang sama, lafadznya. Maka Nabi mengatakan, falillahil hamdu fadzaka athbatu. Alhamdulillah kalau begitu, maka ini lebih kuat. Itulah sejarah adzan di tahun pertama Hijriah. Wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar. Dan perang Abwa. Nah, ini masuk tahun kedua. Ini sudah mulai masuk tahun kedua, kita tahu marhalah tahun 1 Hijriah sampai 6 Hijriah adalah fase perang dan huru-hara. Kondisinya belum aman 100%. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya karena berfirman, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang yang diperangi, ya, untuk membalas karena mereka telah dizalimi, sungguh Allah itu Maha menolong orang-orang dan Maha mampu melakukan segala sesuatu. Maka di tahun kedua ini mulai Nabi membuat patroli wilayah. Ya, patroli wilayah yang Nabi nggak ikut dalam pasukan patroli ini disebut sariyah, pasukan kecil, pasukan patroli yang Nabi nggak ikut. Kalau Nabi ikut, pasukan besar biasanya namanya ghazwah. Ghazwah itu biasanya perang yang Nabi ikut. Kalau perang yang Nabi nggak ikut, itu namanya sariyah. Pasukan kecil biasanya patroli. Sekaligus Nabi ini ingin mengkondisikan suku-suku. Nah, termasuk yang Nabi kondisikan terutama juga di tahun pertama kedua Hijriah itu, Nabi membuat perjanjian Piagam Madinah. Piagam Madinah itu isinya kesepakatan bersama penduduk Madinah. Karena di Madinah ada orang Muslim, masih ada orang musyrik, dan ada orang Yahudi. Ya. Ada berbagai macam suku dan agama. Maka perlu diikat, ini Madinah sudah jadi negara kita harus sepakat dulu nih. Maka ada Piagam Madinah.
salah satu poinnya saling membantu. Kalau Madinah diserang musuh, harus saling membantu melindungi Madinah. Ya. Kemudian hukumnya masing-masing. Kalau hukum internal, ya Yahudi pakai hukum Yahudi, Muslim pakai hukum Muslim. Ada poin-poin tersendiri yang kita nggak bisa bahas di sini, terlalu panjang. Ini juga nggak disebutkan soalnya di Nadham ini. Nah, untuk lebih rincinya bisa baca Rohiqul Makhtum, itu lebih lengkap. Oh, apa sih piagam Madinah? Nah, tapi kan suku-suku di sekitar Madinah banyak. Nah, Nabi juga keliling ke suku-suku buat perjanjian perdamaian. Ayo kita saling jaga. Kalau Madinah diserang saling membantu. Jangan ada yang nyerang Madinah. Kami juga jaga kalian, saling jaga. Nah, tapi ketika itu juga Nabi punya kepentingan. Karena orang-orang yang hijrah itu banyak dari mereka hartanya ketika hijrah itu disita di Mekah. Nggak boleh dibawa keluar sama orang-orang kafir Quraisy. Kamu kalau mau hijrah silahkan, tapi hartamu tinggal kami sita, asetmu kami sita. Nah, sama orang-orang kafir Quraisy, aset-aset orang yang hijrah, orang-orang Muslim yang hijrah ini dirampas sama mereka, dibuat dagang. Nah, jadikan modal dagang ke Syam. Maka di situ Nabi nggak bisa tinggal diam. Padahal orang-orang yang muhajirin hijrah ke Mekah, ke Madinah ini, sebagian mereka susah kan hidupnya di Madinah kan, nggak punya rumah, uang yang dibawa terbatas. Maka dalam rangka mengambil hak, Nabi membuat operasi. Pokoknya kalau ada kafilah dagang dari Mekah, kita harus rampas hak, ambil hak kita kembali. Maka ada beberapa operasi. Yang pertama ini Ghazwatul Abwa. Perang Abwa. Abwa ini nama tempat. Ba'du fi Safar, terjadi di bulan Safar tahun kedua Hijriah. Hadza wa fi tsaniyatil ghazwushtahar. Dan ini terjadi di tahun kedua, perang di tahun kedua yang masyhur, populer. Nah, di sini Nabi menyiapkan saroya, pasukan kecil. Nah, kemudian mengutus mereka. Nah, tadi ada ghazwah, ada bu'uth. Saroya ini bukan patroli, yang patroli itu bu'uth. Bu'uth itu pasukan patroli. Saroya itu pasukan kecil perang, cuma Nabi nggak ikut biasanya. Detasemen utusan khusus. Ya. Kalau ghazwah itu pasukan besar dan biasanya Nabi ikut di situ, ikut ngawal. Nah, Ghazwatul Abwa ini di tempat namanya Waddan, ada yang mengatakan Abwa, terjadi di bulan Safar. Ya. Di tahun kedua Hijriah. Setelah 12 bulan Nabi hijrah sampai di Madinah. Waktu itu Nabi mengangkat Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai pembawa bendera, komandannya Hamzah. Kemudian untuk mengawal Madinah itu Sa'ad bin Ubadah. Tujuannya apa? Tujuannya tadi mencegat kafilah dagang Quraisy. Tapi nggak ketemu, ya, sudah lewat duluan. Sehingga akhirnya sekalian saja pasukan ini diperintahkan untuk membuat perjanjian dengan Bani Dhamrah, perjanjian keamanan, supaya nggak saling memerangi, walaupun mereka masih kafir. Yang terjadi selama operasi militer ini selama 15 malam. Ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Setelah tahun pertama tadi fokus membangun masjid, menguatkan masyarakat, mempersaudarakan, kemudian ditata ibadahnya tahun kedua mulai tadi perjanjian-perjanjian keamanan sama suku-suku yang belum mau masuk Islam ataupun orang-orang Yahudi.
ila thumma hadza wa fi tsaniyatil ghazw ishtahar ila buatin, dan di tahun kedua juga terjadi perang Buat. Ya. Tahun kedua. Ini Buat itu nama salah satu bukit dari bukit-bukit Bani Juhainah. Sebabnya sama. Nabi dapat kabar bahwa rombongan dagang Quraisy mau lewat membawa sekitar 2.500 kendaraan. Ada 100 orang yang mengawal, pemimpinnya Umayyah bin Khalaf. Mereka mengarah ke arah Mekah, pulang dari Syam. Maka Nabi keluar, ikut ini Nabi, membawa 200 sahabat, menyerahkan bendera itu ke Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pimpinan pasukan lapangan, dan beliau menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Utsman bin Maz'un. Jadi kalau beliau safar itu berarti biasanya Madinah itu diserahkan, kamu yang mimpin kalau ada apa. Ini tapi juga sama, nggak terjadi perang karena sudah lewat duluan, nggak canda. Ya, karena kan beritanya kan zaman dulu nggak secepat sekarang, kadang baru dapat berita ternyata sudah lewat, dikejar nggak nututi. Setelah Buat, summa Badrin wa Wajab, perang Badar. Tapi ini bukan perang Badar yang besar itu, bukan, belum. Ini namanya Badrul Ula. Nah, Badar yang pertama. Karena Badar itu terjadi 3 peperangan. Pertama Badrul Ula, yang kedua Badrul Kubro, ini peperangan besar yang terkenal itu perang Badar. Yang ketiga Badrul Maw'id, Badar perjanjian. Tapi yang paling dahsyat itu yang nomor 2, Badrul Kubro. Ini perang Badar pertama. Thumma Badrin. Terus perang Badar pertama. Sama, perang Badar pertama ini dapat kabar. Perang Badar ini bukan masalah kafilah dagang Quraisy, bukan. Tapi ada orang namanya Kurzun ibnu Jabir al-Fihri. Ini dia menteror, ya, dia ngerampok hewan-hewan ternak di pinggiran-pinggiran Madinah. Namanya siapa? Kurzun ibnu Amir al-Fihri. Jadi karena dia memanfaatkan, Madinah ini masih belum kuat. Jadi dia buat tadi nyolong-nyolong, ngerampok-ngerampok hewan-hewan ternak di pinggiran-pinggiran Madinah, terus dibawa kabur, dibawa lari. Ya, karena Nabi sebagai pemimpin yang diakui ketika itu, walaupun belum yang disepakati, karena sebagian masih kufur, tapi Nabi itu merasa punya tanggung jawab keamanan di sekitar Madinah, maka beliau keluar bersama beberapa sahabat mengejar sampai ke satu lembah namanya Safawan di arah Badar, menuju ke arah Badar, tapi nggak dapat Kurz ibnu Amir ini nggak dapat, sudah kabur. Waktu itu Nabi menyerahkan kepemimpinan Madinah Zaid bin Harithah dan pembawa benderanya Ali bin Abi Thalib untuk mengejar zaman sekarang begal-begal, gali-gali, rampok-rampok yang merampok hewan-hewan ternak. Itu di tahun kedua. Jadi ada perang Abwa, ya, sebetulnya belum bisa disebut perang ya, tapi operasi militer, operasi pasukan. Abwa karena nggak terjadi peperangan. Buat dan Badar Ula. Nah, tapi tiga-tiganya ini sebetulnya sudah punya pesan militer. Apa? Menunjukkan bahwa umat Islam ini punya pasukan. Nabi itu sengaja buat patroli-patroli ini untuk menggalang kekuatan. Jadi orang mikir-mikir, gitu. Pasukan Islam punya pasukan berkuda, punya pedang, punya senjata. Hati-hati, jangan macam-macam. Jadi Nabi sudah mulai membangun kekuatan supaya orang-orang tahu ini loh kekuatan kita. Kita punya, kita ikut melindungi juga. Wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi Rajab. Dan diwajibkan
terjadi kewajiban tahawulul qiblah, berpindahnya kiblah. Dari Baitul Maqdis dulu awalnya kiblahnya ke arah Masjidil Aqsa. Nah, setelah 17 bulan atau dalam riwayat 16 bulan di bulan Rajab tahun kedua Hijriyah, berpindahlah arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram Ka'bah sampai sekarang. Nah, ini Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa selama di Madinah selama 16 atau 17 bulan. Ya. Kemudian karena Nabi itu dalam hatinya cenderung senang sama Ka'bah, cinta sama Ka'bah, Nabi itu sering memandang ke langit, berharap Allah memindahkan Ka'bah. Maka diabadikan di surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah sering melihat pandanganmu ke arah langit. Falan walliyannaka qiblatan tardhaha, maka akan kami pindah arah kiblat sesuai yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka arahkanlah pandanganmu ke arah Masjidil Haram. Maka berpindahlah kiblat. Sebetulnya awalnya ada pendapat juga di Mekah dulu awalnya kiblatnya ke Ka'bah, tapi ketika hijrah ke Madinah itu Allah perintahkan untuk ke Baitul Maqdis dengan harapan orang-orang Yahudi itu simpati. Oh, Muhammad ini penerus Nabi kita, kiblatnya aja ke Baitul Maqdis. Oh, jangan-jangan Muhammad ini memang penerus agama kita yang Allah turunkan sebagai Nabi penyempurna agama kita. Kiblatnya saja ke arah kiblat kita Baitul Maqdis. Nah, tapi ternyata sama aja Yahudi nggak terlalu simpati. Maka Nabi Muhammad nggak punya semangat, ya sudah, ya Allah pindahkan saja ke Ka'bah, saya lebih suka. Kiblatnya Nabi Ibrahim, bapak saya, mbah saya. Maka disitulah Allah memindahkan kiblat sebagai sebuah simbol juga. Wahai ahli kitab, Yahudi, Nasrani, kalian sudah nggak pantas lagi mimpin umat ini sebagai umat yang diutus sama Allah. Kepemimpinan umat ini saya pindahkan ke Muhammad dari poros Bani Israel ke poros Bani Ismail, yaitu Ka'bah dan orang-orang yang mengikutinya. Tahawulul qiblati fi nisfi Rajab. Min ba'di dzil usyairi ya ikhwani. Perpindahan kiblat ini terjadi setelah ghazwah perang Dzul Usyair. Ini ada perang lagi namanya Dzul Usyairah. Perang Dzul Usyairah. Ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan ini setelah perang Badar yang pertama tadi atau sebelumnya. Tapi yang jelas ini sebelum perpindahan kiblat. Terjadi di bulan Jumadil Akhir. Apa sebab perang Dzul Usyairah? Bahwasanya Nabi keluar bersama pasukan ingin menghadang kafilah dagang Quraisy. Waktu itu kafilah dagangnya perjalanan dari Mekah ke Syam, ya, berarti ke arah utara lewat Madinah. Ke arah utara baru mau berangkat. Padahal ada kabar Quraisy ini mengumpulkan hartanya banyak untuk dagang ini. Ada yang mengatakan sampai ada sekitar 50.000 dinar dan 1.000 unta yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Inilah yang ingin dituju Nabi, tapi ketika Nabi mau cegat, sudah lewat, nah, sudah melewati wilayah Madinah, sudah ke arah Syam. Nah, tapi inilah nanti perjalanan pulangnya baru kena. Jadi perjalanan berangkatnya Abu Sufyan bersama kafilah dagang ini nggak kena. Ini operasi militer Dzul Usyairah. Tapi pulangnya dari Syam baru nanti kena. Nah, inilah jadi sebab perang Badar. Perjalanan Abu Sufyan pulang dari Syam dicegat sama Nabi. Ini jadi awal benih-benih perang Badar Kubro, perang Badar yang besar. Nah, ketika Dzul Usyairah awalnya Nabi keluar sama 150 orang.
Nah, orang muhajirnya 200, ya, 50-nya orang Ansor. Waktu Dzul Usyairah ini, Nabi memerintahkan untuk menjaga kota Madinah Abu Salamah, dan panglima perangnya bawa bendera Hamzah bin Abdul Muttalib. Waktu Dzul Usyairah Nabi cuma keluar itu bersama jadi 150 orang, 30 ekor unta. Jadi naiknya itu gantian. Tapi setelah sampai wilayah Badar ternyata rombongan sudah lewat. Jadi nggak terjadi peperangan. Tapi sekalian Nabi itu membuat perjanjian dengan Bani Mudlij. Perjanjian keamanan. Ya, perjanjian ini kalau ada apa-apa informasi, ada pasukan orang Quraisy juga kabar-kabar. Ininya perjanjian keamanan itu meliputi perdamaian, saling jaga, saling bantu. Wa fardu syahri shaumi fi Sya'ban. Nah, dan diwajibkan perintah puasa Ramadan di bulan Sya'ban, pas sebelum bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, ya, bulan Sya'ban. Sya'ban kan pas sebelum Ramadan kan? Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Itu di syahr Ramadan wajib puasa. Itu tahun kedua Hijriah. Dan di bulan Ramadan itulah nanti terjadi perang Badar. Qala wal ghazwatul kubra allati bi badri fi shaumi fi tasi'i fi sabi'i ashri syahri. Dan terjadi perang besar, perang kubra yang terjadi di Badar fi shaumi ketika bulan puasa fi sabi'i ashrin tanggal 17 syahri dari bulan Ramadan itu. Terjadilah perang Badar yang disebut dengan Badar Kubra di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, dan ini nanti terjadi kemenangan yang besar, ya. Kemenangan yang besar yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan dulu sampai perang Badar. Ya, insyaallah kita lanjut sebentar pada maghrib insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.